Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di sini Pak Himawan akan mengajak kalian belajar kembali. Belajar mata pelajaran matematika. Untuk kali ini kita akan mempelajari materi aljabar. Ini adalah bab ketiga dalam matematika kelas 7 semester 1. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan memulai terlebih dahulu dengan berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti membawa keberkahan dan ilmu yang manfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke materinya, yaitu materi aljabar. Perhatikan dengan seksama dan selamat belajar. Oke, sekarang kita masuk materi aljabar. Apa sih aljabar? Penasaran bukan? Oke, lanjut. Berikut adalah kompetensi dasar. Tiga titik lima. Menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 4.5. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran: 1. Mengamati gambar gambar dan membuat bentuk aljabarnya dan unsur-unsur aljabar. 2. Mengidentifikasi cara menyederhanakan bentuk-bentuk aljabar. 3. Mengidentifikasi operasi hitung pada aljabar dan pemangkatan aljabar dan operasi hitung pecahan aljabar. 4. Mengidentifikasi cara menyederhanakan pecahan aljabar. 5. Mengumpulkan informasi mengenai operasi hitung pada aljabar dan pemangkatan aljabar dan operasi hitung pecahan aljabar. 6. Membuat laporan tertulis mengenai operasi hitung pada aljabar dan pemangkatan aljabar dan operasi hitung pecahan aljabar. Oke, apa yang akan kita pelajari nanti? Dalam materi aljabar ada beberapa subbab. Yang A, pertama, yaitu bentuk aljabar. B, operasi hitung suku aljabar. C, operasi pecahan bentuk aljabar. D, menyelesaikan masalah bentuk aljabar pada kehidupan sehari-hari. Subbab pertama, bentuk aljabar. Pengertian bentuk aljabar. Bentuk aljabar merupakan suatu bentuk matematika yang disajikan dengan memuat simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Contohnya, 3x, kemudian 5a plus 8, kemudian 4m kuadrat min 3n. Di sana ada simbol-simbol yang belum diketahui nilainya, yaitu x, m, a, dan n. Mereka semua merupakan suatu bilangan yang belum diketahui. Seperti itu ya. Lanjut, unsur-unsur bentuk aljabar. Pada suatu bentuk aljabar terdapat unsur-unsur sebagai berikut. A. Variabel, yaitu simbol-simbol yang mewakili suatu bilangan pada suatu bentuk aljabar. Simbol-simbol yang digunakan sebagai variabel biasanya berupa huruf abjad kecil A, B, C, hingga Z. B. Koefisien. Koefisien yaitu suatu bilangan yang terletak di depan suatu variabel. C. Konstanta, yaitu bilangan yang tidak memuat variabel. Sempat bingung? Oke, kita lanjut ke contohnya. Diketahui 2x plus 5y plus 6.
variabelnya adalah X dan Y. Koefisiennya dari X adalah 2 dan koefisien dari Y adalah 5. Atau bisa disajikan dalam kalimat berikut. 2 adalah koefisien dari X, 5 adalah koefisien dari Y. Seperti itu. Sedangkan 6 adalah konstantanya. Kenapa Pak? Kok bisa seperti itu? Karena 6 tidak memuat variabel sehingga dia disebut konstanta. Kemudian suku. Suku yaitu bagian dari bentuk aljabar berupa variabel beserta koefisiennya atau konstanta yang dipisahkan oleh tanda operasi jumlah atau selisih. Ada 2 jenis suku dalam bentuk aljabar, yaitu suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel sama. Contohnya 3P dan min 2P adalah suku sejenis. Di sana variabelnya P, sedangkan variabelnya min 2 adalah P juga, sehingga mereka sejenis. 2. Suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel tidak sama. Contoh min 2B dan 5B kuadrat. Min 2B memiliki variabel B sedangkan 5B kuadrat. Maka mereka bukan suku sejenis. Nilai dari bentuk aljabar. Oke, di sini membahas apabila variabel nanti dikasih nilai, maka mereka akan ketemu nilai sesungguhnya. Contoh, diberikan bentuk aljabar 5x kuadrat min x plus 3y plus 6. Bentuk aljabar tersebut mempunyai 2 variabel, yaitu x dan y. Variabel-variabel ini mewakili suatu bilangan. Apabila nilai variabel x, saya misalkan nilai variabel x adalah 3 atau x sama dengan 3 dan nilai y adalah 2 atau y sama dengan 2, akan diperoleh nilai berikut. Kita tulis lagi bentuk aljabarnya 5x kuadrat min x plus 3y plus 6. Di sana karena nilai x adalah 3 dan y adalah 2, maka setiap variabel x dan y akan kita ganti dengan nilai-nilai yang tadi. Sehingga 5 dikali 3 kuadrat min 2 plus 3 dikali 2 plus 6. 3 kuadrat sama dengan 9. 5 dikali 9 sama dengan 45. Min 2 turun ke bawah. 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 turun ke bawah. Sama dengan 45 dikurangi 2 ditambah 12. Sehingga hasilnya adalah 55. Jadi nilai dari bentuk aljabar 5x kuadrat min x plus 3y plus 6 untuk x sama dengan 3 dan y sama dengan 2 adalah 55. Kemudian ada contoh soal. Tentukan suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar berikut. A. 5x plus 3y min x plus 6y. Bentuk aljabar ini memiliki suku yang sejenis, yaitu 5x sejenis dengan min x atau negatif x, karena variabelnya sama, yaitu x. 3y sejenis dengan 6y, karena variabelnya sama, yaitu variabel y. Lanjut, yang B. 3p kuadrat min xy plus 2y plus 5p kuadrat plus 6xy. Di sana terdapat beberapa suku yang sejenis, yaitu 3p kuadrat sejenis dengan 5p kuadrat. Meskipun koefisiennya berbeda, tetapi variabelnya yang dimuat adalah sama, yaitu p kuadrat. Kemudian ada min xy sejenis dengan 6xy. Begitu. Nah, di sana pada bentuk aljabar yang B itu, yang kedua, ada suku yang tidak memiliki suku yang sejenis, tidak memiliki teman. Maka kita tidak perlu menuliskan
suku yang sejenis karena tidak memiliki suku yang sejenis dalam bentuk aljabar tersebut. Oke, berikut adalah contoh soal. Kemudian silakan dikerjakan kuis 1 berikut ini. Silakan di pause terlebih dahulu, kalian tulis. Saya kasih waktu 5 detik untuk pause. Oke, kita lanjutkan ya. Subbab yang kedua adalah operasi hitung suku aljabar. Yang pertama adalah kita akan membahas sifat-sifat operasi hitung bentuk aljabar. Sifat-sifat operasi hitung bentuk aljabar ada 3, yaitu pertama, sifat komutatif. Sifat komutatif berlaku apabila A plus B, A ditambah B, itu hasilnya seperti B ditambah A. Kemudian A dikali B sama dengan B dikali A. Ini adalah sifat komutatif. Yang kedua, sifat asosiatif. Dalam kurung ada A plus B, kemudian plus C. Ini sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Dalam hal ini kurung yang awalnya A plus B dipindah menjadi B plus C. Ini tidak apa-apa karena operasinya sama, yaitu jumlah atau plus. Kemudian dalam kurung A dikali B kemudian dikali C. Ini sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Ini adalah sifat asosiatif, seperti itu. Kemudian sifat distributif. Distributif di sini contohnya yaitu apabila ada bilangan A dikalikan dengan bilangan yang lain, namun dalam kurung. Caranya yaitu ketika A dikali dalam kurung B tambah C, ini sama dengan A dikali B, ya. Kemudian ditambah A dikali C. Seperti itu. Jadi A dikali bilangan yang pertama yang ada dalam kurung, kemudian ditambah A dikali bilangan yang kedua yang ada dalam kurung, yaitu C. Kemudian A dikali B min C, maka A dikali B dikurangi A dikali C. Lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Contoh 9x min 4x sama dengan 9 dikali x dikurangi 4 dikali x. Ini sama dengan 9 dikurangi X dikali, sama dengan 9 dikurangi 4 dikali X. Karena berlaku sifat distributif. 9 dikurangi 4 sama dengan 5 dikali X, maka harusnya 5X. Mohon maaf, ini ada typo, ada salah ketik, harusnya hasilnya adalah 5X. Yang paling bawah. Kita lanjutkan. Penjumlahan dan pengurahan bentuk aljabar. Operasi penjumlahan dan pengurahan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis. Berikut langkah-langkahnya. 1. Jika ada tanda kurung, maka semua sukunya dijabarkan terlebih dahulu. 2. Kumpulkan suku-suku sejenis. 3. Jumlahkan atau kurangkan koefisien suku-suku sejenis. Agar lebih jelas, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan hasil penjumlahan dari 20A plus 12B dengan 5A min 2B. Kita jawab bersama-sama. Dalam kurung 20A plus 12B ditambah dalam kurung 5A min 2B. Ini sama dengan, kalau mengikuti langkah-langkah, yang pertama adalah
semua sukunya harus dijabarkan. Sehingga 20A plus 12B plus 5A min 2B. Kemudian kumpulkan suku-suku sejenis. Di sana ada 20A sejenis dengan 5A, maka 5A didekatkan ke 20A. Kemudian 12B sejenis dengan min 2B, sehingga min 2B didekatkan dengan 12B. Setelah itu jumlahkan atau kurangkan koefisien suku sejenis. 20A ditambah 5A sama dengan 25A. Mohon maaf, harusnya 25A. Kemudian 12B dikurangi 2B sama dengan 10B. Jadi hasilnya adalah 25A plus 10B. Oke, kemudian adalah perkalian bentuk aljabar. Perkalian bentuk aljabar yang A, apabila perkalian suku tunggal dengan suku tunggal, maka dilakukan dengan mengalihkan koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Contoh, 2A dikali 5B. Ini sama seperti koefisien dikali koefisien, 2 dikali 5, kemudian variabel dikali variabel, AB dikali B. Sehingga jawabannya adalah 10AB kuadrat. Kemudian B, yang B, perkalian dengan suku tidak tunggal menggunakan sifat distributif. 1. Perkalian skalar, yaitu bilangan K, bilangan sembarang ya, dengan suku lebih dari 1, yaitu AX plus B. Jadi kalau K dikali dalam kurung AX plus B, maka K dikali AX terlebih dahulu ditambah K dikali X, K dikali B, sehingga hasilnya adalah 3AX plus 3B. Contoh, 2 dikali dalam kurung 3X plus 4Y sama dengan 2 dikali 3X plus 2 dikali 4Y, sehingga jawabannya adalah 6X plus 8Y. Kemudian ada perkalian antar bentuk aljabar. Di sana perkaliannya yaitu keduanya bentuk aljabar, AX plus B dikali CX plus D. Maka caranya adalah AX dikali CX terlebih dahulu ditambah AX dikali D ditambah B dikali CX ditambah B dikali D. Lebih jelasnya lihat contoh. Ada bentuk aljabar 2X plus 1 dikali 3X plus 3Y. Maka 2X terlebih dahulu dikali dengan 3X plus 3 ditambah 1 dikali 3X dan dikali 3Y. Maka hasilnya adalah 2X dikali 3X sama dengan 6X kuadrat, 2X dikali 3 sama dengan 6X, 1 dikali 3X sama dengan 3X, 1 dikali 3Y sama dengan 3Y. Sehingga hasilnya adalah 6X kuadrat plus 6X plus 3Y, plus 3X plus 3Y. Di sana ada suku sejenis yaitu 6X dan 3X. Maka kita bisa sederhanakan atau jumlahkan, sehingga jadinya adalah 6X kuadrat plus 9X plus 3Y. Seperti itu. Lanjut. Pembagian bentuk aljabar. A. Pembagian oleh bentuk aljabar suku tunggal. Pembagian bentuk aljabar oleh bentuk aljabar suku tunggal dilakukan dengan membagi koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Operasi pembagian bentuk aljabar ini akan lebih mudah dilakukan dalam bentuk pecahan.
Oke, contoh 8A kuadrat min 6AB dibagi 2A. Maka jadinya adalah 8A kuadrat B min 6AB per 2A. Begitu ya. Kemudian pecahan tersebut dipecah menjadi dua pecahan biasa, yaitu 8A kuadrat B per 2A min 6AB per 2A. 8A kuadrat B dibagi 2A menjadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. A kuadrat dibagi A tinggal A, B tetap. Hasilnya adalah 4AB min 3B. Seperti itu. Jadi koefisien dibagi koefisien, variabel dibagi variabel. Kemudian pembagian oleh bentuk aljabar, dua suku atau lebih. Pembagian bentuk aljabar oleh bentuk aljabar dua suku atau lebih dilakukan dengan cara bersusun. Contoh, 2x kuadrat plus 3x min 9 dibagi x plus 3. Kita pakai pembagian bersusun. Seperti itu. Yang pertama 2x kuadrat plus 3x min 9. Kita ambil suku yang pertama terlebih dahulu, yaitu 2x kuadrat. 2x kuadrat dibagi dengan x adalah 2x. Kita taruh di atas garis. Kemudian 2x turun dengan cara dikali dengan 3x. 2x dikali dengan x sama dengan 2x kuadrat, dan juga 2x dikali 3 sama dengan 6x. Kemudian kita kurangkan, jadinya 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat sama dengan 0, 3x dikurangi 6x sama dengan min 3x, min 9 turun ke bawah. Kemudian min 3x dibagi ke atas dengan x menjadi min 3, kemudian turun dikali x sama dengan min 3x, min 3 dikali 3 sama dengan min 9. Nah, di sana kita kurangkan lagi, min 3x kurang min 3x min 9 dikurangi min 3x min 9, hasilnya adalah 0. Jadi 2x kuadrat plus 3x min 9 dibagi x plus 3 adalah 2x min 3. Kemudian perpangkatan bentuk aljabar. Nah, tadi kita udah mempelajari perkalian ya. Di sana sebenarnya kita secara nggak langsung mempelajari perpangkatan. Agar lebih jelasnya kita coba pahami materi berikut. Pemangkatan bilangan adalah perkalian berulang bilangan yang dipangkat sebanyak pangkatnya. Pemangkatan dapat ditulis misalkan A pangkat N sama dengan A dikali A sebanyak N. Oke, lebih jelasnya kita perhatikan selanjutnya. A. Pemangkatan bentuk aljabar suku tunggal. Contoh, 2x dalam kurung 2x pangkat 3. Maka 2x dikali 2x dikali 2x sebanyak 3 kali. 2x dikali 2x sama dengan 4x kuadrat dikali 2x lagi sama dengan 8x pangkat 3. Yang B, pemangkatan bentuk aljabar suku 2. Di sana ada suku 2 dalam kurung x plus 2y pangkat 2 sama dengan, tulis kembali, x plus 2y dikali x plus 2y. Ini menggunakan sifat distributif ya, masih ingat? Sehingga didapatkan hasilnya adalah x kuadrat plus 4xy plus 4y kuadrat. Nah, segitiga Pascal dapat digunakan untuk menentukan koefisien-koefisien hasil pemangkatan suku 2A plus B pangkat N. Seperti itu ya. Dengan N bilangan bulat positif. Apabila A plus B pangkat 0, maka ini sama dengan 1. Jadi yang di tengah-tengah, maaf yang di sebelah kiri itu adalah bentuk
aljabarnya, yang tengah adalah bentuk koefisien-koefisien pada hasil aljabar. Yang sebelah kanan itu adalah contoh bentuk aljabar setelah yang bagian kiri dipangkatkan dengan pangkat yang diketahui. Contoh yang bawah, X plus 2Y pangkat 2. Maka kalau mengikuti pola segitiga Pascal yang di atas, kalau pangkat 2, maka koefisiennya adalah 1, 2, 1. Sehingga 1x kuadrat plus 2x dikali 2y ya, plus 1, koefisiennya 1 dikali 2y pangkat 2. Sehingga sama dengan x kuadrat plus 4xy plus 4y kuadrat. Kuis 2 berikut. Perhatikan berikut. Silakan ditulis, dijeda terlebih dahulu. Ditulis. Operasi pecahan bentuk aljabar. Pecahan bentuk aljabar nanti akan berlaku juga sifat-sifat yang tadi kita pelajari. Oke ya. Pecahan bentuk aljabar adalah pecahan yang penyebutnya memuat variabel. Oleh karena itu variabel merupakan bilangan yang belum diketahui nilainya. Sifat-sifat bilangan pecahan juga berlaku pada pecahan bentuk aljabar. Contoh pecahan bentuk aljabar adalah 5 per P, 4A plus 1 per A min 2, 2PQ per P plus 3Q. Itu adalah pecahan bentuk aljabar. Kemudian menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Suatu pecahan bentuk aljabar dapat disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya mempunyai faktor persekutuan yang sama. Ya, jika pembilang dan penyebutnya mempunyai faktor persekutuan yang sama. Pecahan bentuk aljabar telah disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor persekutuan kecuali 1. Contoh, x kuadrat min 7x plus 12 per x kuadrat min 16. Yang bagian pembilangnya itu dibagi atau difaktorkan menjadi x min 3 dalam kurung ya. Kemudian x min 4 dalam kurung per x plus 4 per dikali x min 4. Sehingga hasilnya adalah x min 3 per x plus 4. Karena tadi pada pembilang dan penyebutnya ada aljabar yang sama. Untuk aljabar yang sama yaitu x min 4 dan x min 4. Jadi bisa kita bagi atau coret. Lanjut. Operasi hitung bentuk aljabar. A. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. 1. Jika penyebutnya sama, pembilang pecahan-pecahan tersebut langsung dijumlahkan atau dikurangkan. Ya, contohnya yaitu 2 per x kuadrat plus 5 per x kuadrat. Penyebutnya sama x kuadrat, maka pembilangnya tinggal dijumlahkan. Yang 2. Jika penyebut berbeda, samakan dahulu penyebutnya dengan menggunakan KPK dari penyebut-penyebut tersebut. Oke ya, kalian sudah belajar KPK ya. Ilmu itu akan digunakan untuk mencari KPK pada penyebut aljabar berikut. Oke, perhatikan yang bawah A per P plus B per Q sama dengan PQ-nya nanti tinggal dikali ya, PQ. Kemudian untuk mencari pembilangnya PQ dibagi P, kemudian dikali A yaitu AQ. Kemudian PQ dibagi Q, kemudian dikali B yaitu BP, sehingga AQ plus BP per PQ. Seperti itu. Penjumlahan dan pengurangan memiliki cara yang sama. Kemudian perkalian dan pembagian. Perkalian pecahan bentuk aljabar, ya, perkalian pada pecahan bentuk aljabar dilakukan dengan melakukan perkalian antara pembilang dengan pembilang serta penyebut dengan penyebut. Contohnya 5B per 3A dikali 2A kuadrat per BC. Maka 5B bisa langsung dikali dengan 2A kuadrat, 3A dikali dengan BC. Sehingga
10A kuadrat B per 3ABC. Dalam hal ini ada variabel yang sama, yaitu B, atau variabel yang bisa dibagi, yaitu A kuadrat dibagi A, B dibagi B, sehingga hasilnya adalah 10A per 3C. Kemudian 2. Pembagian pecahan bentuk aljabar. Pada dasarnya, pembagian pecahan bentuk aljabar sama dengan pembagian pecahan biasa. Seperti itu ya. Nanti langsung ke contohnya. A per C dibagi C per D ini sama dengan A per B, maaf tadi A per B ya, dikali D per C, atau dibalik pecahannya, sehingga A dikali D sama dengan AD, B dikali C sama dengan BC. Contohnya seperti itu, diperhatikan. Bisa dijeda terlebih dahulu, dipahami contohnya. Lanjut. Pemangkatan pecahan bentuk aljabar. Jika A per B pecahan bentuk aljabar, pemangkatan N dari A per B diartikan adalah A per B pangkat N sama dengan A per B dikali sebanyak N faktor. Ya. Kemudian pembilangnya yaitu A dikali sebanyak N faktor, B juga sebanyak N faktor. Maka A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Contohnya adalah AB per C dalam kurung, kemudian dipangkatkan 3, ini sama dengan AB per C dikali AB per C dikali AB per C sebanyak 3 kali. Sama dengan, karena A dikali sebanyak 3 kali, yaitu jadinya A pangkat 3, B juga B pangkat 3, C juga C pangkat 3. Jadi pembilang maupun penyebutnya dipangkatkan dengan N atau pangkat yang diketahui. Selanjutnya, kuis 3 silakan ditulis. Oke, sudah? Kita lanjutkan saja. Menyelesaikan masalah bentuk aljabar pada kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari terkait bentuk aljabar ya. Ridwan membuat kerangka sebuah bak mandi berbentuk balok yang terbuat dari kawat dengan panjang 5x min 1 cm, lebarnya 4x min 10 cm dan tinggi 6x cm. Tentukan A persamaan panjang kawat dalam X dan nilai X jika panjang kawat 1456. Jawaban A. Panjang kawat itu sama dengan panjang kerangka balok ya. Karena tinggal ditambahkan semuanya. Panjang kerangka balok yaitu 4 dikali P tambah L tambah T. Tadi P-nya yaitu 5x min 1, L-nya 4x min 10, T-nya 6x. Kemudian dalam kurung yang besar itu dijabarkan terlebih dahulu ya. Kemudian dikumpulkan suku yang sejenis yaitu 5x plus 4x plus 6x min 1 min 10. Maka dalam kurung yaitu 5x min 11. Kemudian 4 dikali pakai sifat distributif yaitu 4 dikali 15x yaitu 60x, 4 dikali min 11 yaitu min 44. Jadi persamaan panjang kawat adalah 60x min 44. Kemudian untuk panjang kawat 1456, panjang kawat kita masukkan rumus tadi, persamaan panjang kawat 60x min 44. Kemudian panjang kawat diganti dengan 1456 cm sama dengan 60x min 44. Kemudian 60x pindah ruas ya, atau min 44 pindah ruas jadi plus, sehingga 60x sama dengan 1456 plus 44. 60x sama dengan 1500, X sama dengan 1500 dibagi 60 yaitu 25. Jadi nilai X adalah 25. Ini adalah contoh bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Lebih jelasnya pasti akan dibahas pada pembelajaran offline di kelas. Oke, berikut adalah kuis 4, silakan dicatat. Sudah?
Oke, terima kasih. Berikut adalah pembelajaran materi aljabar. Semoga apa yang kita pelajari tadi membawa manfaat dan dapat dipahami oleh semuanya, ya. Oke, sebelum pembelajaran ditutup, kita tutup terlebih dahulu dengan membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari tadi manfaat dan berkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari saya. Sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.